ومن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Di mana Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis ini kondisi manusia di akhir zaman akan menimpa kaum muslimin fitnah demi fitnah, akan menimpa kaum muslimin ujian, cobaan, fitnah yang gelap seperti gelapnya malam yang gelap gulita, karena dahsyatnya fitnah, ujian, cobaan dan kerusakan-kerusakan yang dihadapi kaum muslimin. Sampai-sampai Nabi SAW menggambarkan pagi hari seorang muslim masih dalam keadaan beriman, sore harinya sudah kafir. Sore beriman, paginya kembali kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, wa idza ra'aita suhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'siratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsik. Apabila engkau nanti telah melihat manusia dalam kehidupan memiliki sifat kikir, sifat pelit, kau akan lihat, kau akan dapatkan manusia ketika itu pelit, kikir. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah sangat tidak seimbang dibandingkan harta yang dikeluarkan untuk hal yang sia-sia, hal yang mubazir. Mereka mempunyai harta tapi kikir dengan hartanya untuk keperluan Allah, untuk keperluan Islam. Tetapi untuk kesia-siaan manusia tidak menghitung-hitung hartanya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah hendak mempersiapkan pasukan perang untuk berangkat memerangi orang-orang musyrik ke daerah Tabuk, 700 kilo dari Madinah, di tengah puncaknya musim panas, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Persiapan logistik dianggap sangat tidak layak, masih jauh daripada cukup. Rasulullah naik ke mimbar melelang surga. Man tajayyazu jaisil usra falahul jannah. Siapa yang mau memberikan bekal kepada pasukan yang kesulitan ini, aku jamin surga bagi dirinya. Padahal sahabat-sahabat sebelumnya sudah berinfak, menyumbangkan apa yang mereka miliki. Tidak ada yang berdiri kecuali satu orang, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berdiri mengangkat tangan, padahal Utsman telah menyumbang banyak. Karena tidak ada orang lain yang berdiri ketika Rasulullah melelang surga, bangkitlah Utsman, ya Rasulullah, 100 ekor unta lengkap dengan muatan bahan makanan di atasnya. Kedua kali Rasulullah mengumumkan, siapa yang mau membekali pasukan yang kesulitan, falahul jannah, baginya surga. Tidak ada orang lain yang berdiri. Utsman pun mengatakan, ya Rasulullah, saya tambah lagi 100 ekor unta dengan muatan bahan makanan di atasnya. Rasulullah berharap ada orang lain selain Utsman. Untuk ketiga kalinya Rasulullah mengatakan, siapa yang membiayai pasukan yang kesulitan ini, surga baginya. Maka Utsman untuk ketiga kalinya berdiri, ya Rasulullah, saya genapkan 300 ekor unta dengan bahan makanan di atasnya. Maka untuk ketiga kalinya itu Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma rdo'an Utsmanin fa inni lahu radin. Ya Allah, ridhoilah Utsman karena saya telah ridho kepada Utsman. Hartanya banyak dimanfaatkan untuk kepentingan Allah. Hari ini banyak manusia kikir di jalan Allah. Yang kedua, wahawan muttaba'an, kau akan dapatkan manusia hidup mengikuti hawa nafsu. Halal haram tidak menjadi pertimbangan. Haram kata syariat, nafsunya ingin melakukan, dia lakukan itu. Yang penting dia mau, dia mampu, dia suka, dia akan lakukan. Walaupun dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, nafsunya menginginkan, dia akan lakukan itu. Orang seperti ini lupa bahwasanya tiap amal ini ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah.
Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Pada sisi kalian, kata Allah, ada al-hafid, malaikat yang selalu menjaga dan mencatat perbuatan amal seseorang. Dan amal-amal catatan itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit manusia hari ini tidak lagi haram menjadi pertimbangan untuk melakukan satu perbuatan. Sepanjang nafsunya mau, dia akan lakukan. Kemudian yang ketiga, wa dunya mu'siratan, dunia menjadi terminal terakhirnya. Tujuan hidupnya semata-mata hanya dunia. Dia tidak berpikir akhirat. Dunia menjadi tujuan terakhirnya. Puncak daripada tujuannya hanya dunia semata. Padahal Rasulullah SAW bersabda, lastum lid dunya khuliqtum walakin khuliqtum lil akhirah wa khuliqatid dunya lakum. Kalian bukan diciptakan untuk dunia ini, tapi kalian diciptakan Allah untuk negeri akhirat. Adapun dunia ini adalah jembatan, alat untuk menuju akhirat. Dunia ini hanya alat untuk menuju akhirat, bukan tujuan. Ya. Dunia ini harus kita jadikan kuda tunggangan kita. Jangan sampai terbalik, kita yang ditunggangi oleh dunia. Bukan berarti Islam melarang seseorang untuk berprestasi di atas dunia ini. Tidak. Cari prestasi, kejar prestasi sekuat-kuatnya. Silahkan mau jadi orang kaya, silahkan menjadi orang yang jutawan, milioner dan sebagainya. Islam tidak melarang. Tetapi yang salah ketika harta itu menjadi tujuannya semata, tidak mempersiapkan amal untuk akhirat. Dunia semata-mata ada dalam otaknya, akhirat tidak menjadi pertimbangan. Mestinya dunia harus kita jadikan kuda tunggangan. Cari dunia, raih kejayaan, miliki sebanyak-banyak harta. Kemudian setelah harta itu di tangan, paksa harta ini untuk tunduk kepada Allah. Kita paksakan harta yang kita miliki ini untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia yang benar. Sahabat Rasulullah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dua orang ini adalah konglomeratnya Madinah. Jutawan. Tetapi bagi mereka dunia itu bukan segala-galanya. Mereka cari dunia, mereka jaya, berhasil dengan kekayaannya. Setelah semua itu di tangan, mereka jual semurah-murahnya kepada Allah. Orang seperti ini langka pada hari ini. Ya. Sahabat-sahabat Nabi, Masya Allah, mereka sadar bahwa dunia ini mataun qalil, kesenangan yang sedikit, gak ada apa-apanya, sebentar. Manusia paling tinggi hanya senang 60-70 tahun, setelah itu selesai. Maka rata-rata sahabat Nabi itu, dunia itu hanya dilirik saja, tidak ada dalam hatinya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pernah keluar dari kota Madinah sampai ke batas kota, di tempat gundukan sampah, tempat pembuangan sampah. Sayyidina Umar lama berdiri memperhatikan gundukan sampah. Termenung beliau lama sekali, sehingga sahabat-sahabat heran, ada apa dengan Amirul Mukminin berdiri di tempat yang kotor memperhatikan gundukan sampah. Maka salah seorang sahabat memberanikan diri bertanya, apa gerangan wahai khalifah, engkau berdiri begitu lama memperhatikan gundukan sampah yang kotor? Apa kata Khalifah Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, hakaza asbaha dunyakum, seperti sampah itulah dunia kalian itu. Dunia kalian yang kalian cari-cari itu akhirnya seperti sampah itu. Maka sahabat-sahabat Nabi rata-rata mereka orang yang di mata mereka, di mata para sahabat Nabi, antara pasir dan mutiara sama saja. Itulah generasi yang terbaik. Dunia hanya jadi alat, bukan tujuan. Wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Kau akan lihat nanti manusia takjub mengikuti pendapat yang bukan bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat manusia lebih diunggulkan daripada Quran, daripada hadis Rasulullah SAW. Justru hadis Nabi, Quran banyak diragukan.
Pendapat manusia yang tidak dijamin kebenarannya dipegang teguh. Ya. Padahal manusia, siapapun orangnya, tidak ada jaminan dia untuk pasti benar. Tetapi jika Al-Quran, As-Sunnah yang kita pegang, insya Allah pasti benar. Tapi Nabi gambarkan nanti di akhir zaman, kau lihat manusia lebih bangga mengikuti pendapat. Kita bisa saksikan hari ini. Wada'an kal awam. Kalau sudah ini semua terjadi, tinggalkan orang-orang awam itu. Orang yang tidak mau taat kepada Allah, orang yang hanya berpikir dunia, orang yang hanya menjadikan nafsu sebagai Tuhannya. Wada'an kal awam. Tinggalkan orang-orang awam seperti ini. Wa inna min waraikum fitanun kafita'il laili muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Karena setelah itu nanti akan muncul gelombang fitnah, kerusakan yang dahsyat, fitnah yang gelap, seperti gelapnya malam yang gelap gulita. Nabi mengatakan akan muncul fitnah, ujian, kerusakan yang dahsyat, yang gelap, seperti gelapnya malam yang gelap gulita. Kerusakan tetapi gelap. Maknanya apa? Pada hari itu banyak kerusakan muncul, tetapi karena pandainya manusia pelaku kerusakan ini, banyak kerusakan dikemas dengan sesuatu yang indah, sehingga seolah-olah kerusakan itu dilihat sebagai satu kebaikan karena dikemas dengan sesuatu yang indah. Banyak orang tertipu. Inilah fitnah yang gelap. Kerusakan itu dibungkus dengan sesuatu yang manis, yang indah. Orang tertipu, diikutilah kerusakan itu. Inilah fitnah yang gelap. Ya. Dan fitnah-fitnah itu hari ini kita bisa saksikan juga di negeri kita Indonesia yang kita cintai. Hari ini banyak fitnah, banyak kerusakan terjadi di mana-mana. Baik itu kerusakan moral yang menimpa masyarakat, ataupun kerusakan yang menimpa agama. Kita bisa saksikan pada hari ini kaum liberal, orang-orang sekuler, dan orang-orang kader, orang-orang komunis pada hari ini melancarkan permusuhannya, melancarkan fitnah kepada umat Islam. Ulama dikriminalisasi, ulama dituduh makar, ulama dipenjara, ulama difitnah, ulama dirusak nama baiknya. Kaum muslimin dituduh sebagai anti Pancasila, anti kebinekaan, anti NKRI. Masya Allah. Padahal dunia tahu Indonesia ini merdeka, andil terbesar itu datang dari umat Islam. Ribuan nyawa telah dikorbankan dari pahlawan-pahlawan Islam, para ulama, para kiai, para santri. Ribuan dari mereka menjadi syuhada. Mereka tebus Indonesia ini dengan darah-darah mereka sampai Indonesia merdeka. Tapi itulah ya dasar mereka, orang-orang yang berjiwa kotor. Mereka memfitnah orang-orang Islam. Itulah manusia-manusia yang tidak tahu jati dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id rahimakumullah. Di tengah banyaknya fitnah yang menimpa umat Islam dengan tuduhan anti bineka, anti Pancasila, anti NKRI, muncullah seorang jenderal. Muncullah seorang jenderal yang berani dengan jujur membantah kebohongan-kebohongan dan fitnah-fitnah ini. Beberapa hari yang lalu kita mengetahui bahwa Panglima ABRI Jenderal Gatot Nurmantio, ketika beliau berpidato di kota Tasikmalaya di hadapan ribuan para santri dan tokoh-tokoh ulama, di tengah guyuran hujan yang deras, seluruh peserta
basah kuyup oleh hujan, tidak ada satupun yang meninggalkan tempat. Panglima Pak Gatot mengatakan, beliau membela dengan kejujurannya, bahwa beliau mengatakan umat Islam sudah banyak berkorban. 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata yang merupakan ruh daripada perjuangan umat Islam. Karena tuntutan daripada orang-orang dari wilayah timur yang mengancam ingin memisahkan diri dari NKRI, maka umat Islam berkumpul. Mereka berunding, kalau sampai negeri yang sudah ditebus dengan ribuan darah kaum muslimin ini lepas satu persatu hilang, alangkah sayangnya. Maka ulama ketika itu berunding, dengan berat hati mereka merelakan dihapusnya 7 kata. Maka ketika itu sebagai solusi yang ditawarkan, ya, mereka para ulama menawarkan bahwa mau menerima Pancasila dengan catatan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan ruh semangat daripada sila-sila yang berikutnya. Pak Gatot menyampaikan seperti ini di Tasikmalaya. Apa kata Pak Gatot, Panglima kita? Pancasila adalah hadiah dari Islam untuk negara. Pancasila itu adalah hadiah dari umat Islam untuk negara ini. Itu kata beliau. Dan beliau mengatakan tidak benar, tidak ada ulama yang anti kebinekaan, tidak ada ulama yang anti Pancasila. Bahkan beliau mengatakan, saya perintahkan kepada prajurit saya dalam bertugas agar selalu dekat dengan ulama. Allahu Akbar. Hari ini jenderal seperti itu sedikit, tidak banyak, langka. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan keistiqomahan beliau agar beliau selalu lurus, selalu mau berkata dan bertindak benar menghadapi fitnahan demi fitnahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, pagi manusia beriman, sore kafir. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Pagi orang masih beriman, sore imannya sudah tanggal dari dirinya. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah, tahukah kita bahwa syahadat seorang muslim bisa batal? Selama ini yang banyak diketahui oleh manusia, oleh kaum muslimin, batalnya sholat, batalnya puasa, batalnya wudhu. Tapi sangat langka orang mengetahui batalnya syahadat, batalnya keislaman seseorang. Ini yang hampir kaum muslimin sedikit sekali yang tahu. Ya, dalam ilmu tauhid dijelaskan oleh seorang ulama ahli tauhid, seorang mujaddid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada 10 perkara yang dapat menjadikan seseorang itu batal keislamannya. Ada 10 perkara, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Yang berbicara ini ulama besar, ahli tauhid. Salah satu di antara 10 perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, yaitu menolong orang-orang kafir dalam rangka memusuhi orang Islam. Ya, menolong orang kafir dalam rangka memusuhi orang Islam. Ini ulama yang ilmunya Masya Allah. Ya. Maka benar kata hadis itu, di akhir zaman akan banyak orang seperti itu. Mereka muslim, ya, muslim lisannya, amalnya sudah jauh daripada Islam. Orang-orang seperti inilah yang mendukung orang-orang di luar Islam untuk memusuhi kaum muslimin, melemahkan Islam. Mereka lah para pecundang-pecundang, ya, yang dengan senang hati, dengan rela melihat, menikmati ketika Islam dihina, Islam dilecehkan. Mereka tersenyum, mereka tidak marah. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya.
Karena Rasul menjelaskan, orang seperti itu dia telah menjual agamanya ditukar dengan dunia. Dia jual agamanya ditukar dengan dunia. Ya. Bahkan di negeri ini, ya, sudah bukan rahasia lagi. Bukan saja menjual agama ditukar dunia. Sudah ada berani orang yang menjual aset-aset negara diberikan kepada orang lain. Dijualnya aset negara diberikan kepada orang lain. Nggak cukup dunia yang dijual, ya, nggak cukup agama yang dijual, tetapi negara pun akhirnya digadaikan. Ini orang-orang yang tidak tahu diri, hidup di negeri yang paling makmur, Indonesia, negeri yang paling aman, negeri yang muslimnya terbesar di dunia, tetapi mereka tidak bisa menampakkan sikap sebagai seorang muslim yang baik. Ya. Dia jual agama ditukar dunia. Bayangkan, bandingkan dengan generasi awal yang dibina oleh Rasulullah SAW. Istri Nabi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau seorang janda kaya, hartanya banyak, tetapi karena mendukung perjuangan dan dakwah Rasulullah SAW, habis hartanya. Hartanya dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW. Sehingga pada satu hari malaikat Jibril alaihissalam datang ke rumah Rasulullah SAW. Ya, ketika itu Siti Khadijah sedang mempersiapkan makan di dapur untuk Rasulullah SAW. Datanglah Jibril, ya Muhammad, ya, faida atatka faqra alaiha salam min rabbiha wa min minni. Hai Muhammad, kalau nanti Khadijah bertemu denganmu, sampaikan salam dari Tuhannya dan dari diriku, kata Jibril. Allah menitip salam, Jibril menitip salam kepada Khadijah. Ya. Fabashirha bi baitin fil jannah min qasab, dan berikan kabar gembira bahwa nanti dia akan mendapatkan istana yang terbuat dari permata yang indah di surga. Itulah keistimewaan Sayyidah Khadijah, sehingga karenanya Jibril memujinya. Allah menitip salam. Dia jual dunianya, dia jual untuk keperluan agama. Sungguh sangat terbalik dengan keadaan kita pada hari ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka jamaah salat Id rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Id ini, di akhir khutbah ini, khatib berwasiat untuk diri kami dan untuk seluruh jemaah yang hadir. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar, tidak lama. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan, ya. Maka perbanyaklah mempersiapkan amal-amal yang soleh. Perbanyaklah mempersiapkan amal-amal yang soleh sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Ya. Persiapkan amal-amal terbaik, amal-amal yang soleh. Kalau jadi pedagang, jadilah pedagang yang soleh. Kalau jadi pegawai, jadilah pegawai yang soleh. Hari ini di negeri ini orang pintar banyak, ahli banyak, tapi orang yang pintar, yang ahli dan soleh sangat langka. Pintar banyak, ahli banyak, tapi yang pintar, ahli dan soleh ini yang jarang. Itulah sebabnya negeri ini rusak, karena faktor kesolehan sudah ditanggalkan. Jadilah pedagang yang soleh, jadilah pegawai yang soleh, jadilah aparat yang soleh, jadilah pejabat yang soleh, jadilah penguasa. Kekuasaan yang Allah titipkan di tangan Anda menjadi penguasa yang soleh. Jangan sampai sebaliknya, jabatan, harta dan kekuasaan menipu kita. Kita durhaka di atas jabatan kita, kita durhaka kepada Allah di atas kekuasaan kita. Jangan sampai itu yang terjadi. Kalau itu yang terjadi, Allah Subhanahu Wa Taala
menjelaskan orang yang semacam ini, orang yang di tangannya ada harta, orang yang di tangannya ada kekuasaan, tetapi dia durhaka kepada Allah, dia sombong hidup di bumi Allah, tidak ingin taat kepada Allah. Orang yang seperti ini nanti akan menyesal di hadapan pengadilan Allah. Mereka akan berkata, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, khuluhu fakhullu, summal jahim sallu. Wahai Tuhanku, sungguh hari ini kekuasaanku tidak ada manfaatnya sedikit pun, dan hartaku pun pada hari ini tidak ada manfaatnya sedikit pun. Maka Allah mengatakan, khudhuhu faghullu, tangkap dia, belenggu dia, summal jahim sallu, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mengalami nasib yang seperti ini. Maka di momen yang sangat berbahagia ini, saya wasiatkan untuk diri saya dan kepada seluruh saudara-saudara seiman, seakidah yang saya cintai, marilah jatah umur yang Allah masih berikan kepada kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih prestasi, memperbanyak amal-amal soleh, yang nanti amal soleh itu akan menjadi kebahagiaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah Id yang mampu khotib sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya.